Kita diajak untuk fokus pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Kita diajak untuk lebih melihat, menilai, menghakimi, dan bahkan dalam tanda petik menghukum diri sendiri daripada orang lain. Fokus pada diri sendiri inilah yang disebut sebagai sikap mawas diri. Inilah sesungguhnya salah satu makna di balik ucapan Yesus yang menurut saya sangat luar biasa, dahsyat. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Itu reaksi jawaban Yesus berhadapan dengan orang yang begitu menggebu-gebu mau menghakimi perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Pakai ayat lagi. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa kita harus melemparkan batu, merajam kepada orang-orang yang seperti ini, kalau perlu sampai mati. Itu memang ada ayat seperti itu. Maka dikatakan dalam Taurat, Musa mengatakan seperti itu. Tapi Yesus rupanya hanya geleng-geleng kepala. Yesus dalam hati kecilnya dia menertawakan orang-orang ini yang begitu tampil sebagai makhluk setengah dewa, seperti malaikat tanpa dosa, yang begitu terobsesi, begitu reaktif, begitu marah terhadap orang lain, dalam hal ini perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Maka reaksi Yesus, silakan ambil batu, saya yang suruh, lemparkan kepada perempuan itu. Dan ternyata tidak ada yang berani. Artinya semua lalu sadar bahwa diri kita juga punya dosa. Kalimat itu membuat orang melihat bukan lagi kepada perempuan itu, tapi pada dirinya sendiri. Oh iya, yes, saya juga berdosa. Saya tidak sepantasnya berlaku seperti itu. Saya berlaku tidak adil, tidak bijaksana. Sehingga dalam sekejap dikatakan mereka lalu pulang, seorang demi seorang. Mulai dari yang paling tua dikatakan tadi. Ya, logikanya sangat lurus. Orang yang tua artinya hari, minggu, bulan, dan tahun hidupnya lebih banyak. Dan umumnya kita manusia, makin banyak hari, minggu, bulan, dan tahun, ya dengan segala kelemahan kita, makin banyak juga dosa. Tidak harus demikian. Tetapi ketika orang tidak mawas diri, itulah yang akan terjadi. Hari-hari kehidupan bukan hanya bertambah umur, bertambah rezeki, bertambah ilmu, bertambah pengalaman, bertambah teman, boleh jadi juga bertambah dosanya. Bagi yang sekali lagi tidak mawas diri, tidak fokus pada diri sendiri untuk menata hati, menata pikiran, menata perasaan. Maka ibu bapak, saudara dan saudari sekalian, Yesus mengajak kita untuk lebih menumbuhkan kecenderungan untuk melihat diri sendiri daripada kecenderungan untuk menghakimi orang lain.
sikap mawas diri ini yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih adil, lebih dewasa. Hal yang kedua, ibu bapak saudara-saudari, kalimat yang juga tidak kaya dahsyatnya yang diucapkan Yesus. Setelah orang-orang itu pergi semua, tinggallah Yesus seorang diri berhadapan dengan perempuan itu yang pasti bisa kita bayangkan ada dalam ketegangan tingkat tinggi, ketakutan yang luar biasa, juga rasa malu yang begitu mencekam. Yesus bertanya, mana orang-orang itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Dia katakan, tak ada Tuhan. Tidak ada yang melempari saya. Terus apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Inilah yang namanya compassion. Ya, com itu artinya bersama, passion itu artinya menderita. Artinya Yesus menempatkan diri bersama dengan orang-orang ini, turut merasakan penderitaannya, sebagai orang yang dimasa, sebagai orang yang dihakimi secara tidak adil. Bukan Yesus membenarkan perbuatan dia, tapi Yesus coba ambil posisi bersama dengan orang itu, compassion. Dari situlah muncul kalimat ini, aku pun tidak menghukum engkau. Dan kalimat Yesus ini adalah sikap Allah kepada orang berdosa. Allah tidak fokus menghukum dan menghakimi. Fokus Allah adalah pertobatan, pengampunan, dan kesempatan. Itulah sebabnya aku pun tidak menghukum engkau, dan sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah saudara-saudari sikap Allah. Bukan menghukum dan menghakimi, tapi membuat orang bertobat. Allah memberikan ampunan dan Allah memberikan kesempatan. Ibu bapak saudara dan saudari sekalian, hidup dengan demikian bukan hanya kesempatan untuk bekerja, bukan hanya kesempatan untuk memiliki teman semakin banyak, pengalaman semakin banyak, pengetahuan dan seterusnya. Hidup adalah juga kesempatan. Kalau dalam sebuah lagu itu ada, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, dan seterusnya. Melayani. Tetapi supaya pelayanan itu benar-benar punya bobot, punya arti, hidup adalah juga kesempatan untuk bertobat. Amin. Itulah Yesus katakan, mulai sekarang jangan lagi berbuat dosa. Artinya Tuhan memberi kesempatan kita hari ini, besok, dan besok lagi, dan seterusnya. Bukan hanya untuk menarik napas hidup, bukan hanya untuk menikmati segala keindahan alam, kesempatan ini dan itu, tapi Tuhan memberi kesempatan untuk jangan berbuat dosa lagi. Itulah artinya pertobatan.